Geng motor bercelurit yang mengadang pengendara sepeda motor di kawasan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten diciduk polisi. Saat beraksi, pelaku mengejar dan mengancam korbannya dengan celurit. Korban pun kocar-kacir bersembunyi ke sebuah pabrik dan meninggalkan motornya. Pelaku pun langsung membawa kabur sepeda motor korban. Dari 10 orang yang ditangkap, 2 diantaranya menjadi tersangka perampasan sepeda motor. Lalu kami amankan 2 pelaku yang kami tetapkan sebagai tersangka, inisial BW dan inisial RA. Kedua pelaku ini merupakan salah satu anggota geng motor yang pada Minggu pagi melakukan kegiatan konvoi yang akhirnya melakukan pencurian kendaraan bermotor roda 2. Kini pelaku mendekam di tahanan Polsek Pasar Kemis. Keduanya dijerat pasal pencurian dengan pemberatan atau kekerasan dengan ancaman 9 tahun penjara. Selamat malam, apa kabar Anda hari ini? Kita berjumpa lagi di iNewsroom, ruang memperbaharui informasi Anda dengan berita-berita pilihan dan dialog yang komprehensif. Saya Latif Sregar. Seorang pemuda di Tasikmalaya, Jawa Barat mengamuk dan membakar rumah orang tuanya. Diduga kuat pelaku mengalami gangguan kejiwaan. Inilah detik-detik saat rumah milik pasangan Yusuf dan Engkar warga kampung Sirnasari, Tasikmalaya, Jawa Barat ludes terbakar. Saat kejadian, seluruh penghuni rumah berhasil menyelamatkan diri. Tidak hanya menghanguskan rumah, dalam insiden ini kandang kambing dan musola juga ikut terbakar. Pelaku pembakaran adalah salah satu anak dari pemilik rumah. Sebelum membakar rumah, pelaku juga sempat menganiaya kedua orang tuanya. Yang tapi tahu-tahu utamanya memang ke saya ke sana ke rumah, katanya mau dipukul sama anaknya, bapaknya. iya. Terus Lalu ibunya dihalangi, ibunya gebuk pakai kayu, anaknya kan sampai sekarang kan ini kakinya kesakitan. Usai ditangkap polisi, kini pelaku diperiksa intensif di Polsek Manunjaya. Bagaimana penanganan kasus anak membakar rumah orang tua? Di Tasikmalaya sudah bergabung bersama kita Kasat Reskrim Polres Tasikmalaya Kota, AKP Septiawan Adi Prihartono. Pak Septi, selamat malam. Selamat malam Pak Latif. Sejauh ini sudah seperti apa penanganan kasus anak bakar rumah orang tua? Kami akan menceritakan sedikit kronologis penangkapan Silakan. daripada tersangka, yaitu anak daripada yang membakar rumah daripada orang tuanya sendiri. Pada saat itu pukul 3 pagi kami mendatangi TKP dan langsung melakukan penangkapan terhadap tersangka tersebut tidak jauh dari rumah yang terbakar tersebut. Kemudian kami langsung mengamankan, yaitu dari Polsek Manunjaya langsung mengamankan pelaku tersebut. Nah, kemudian kami juga mengetahui bahwa pelaku tersebut mengalami gangguan kejiwaan. Untuk pengusutan lebih lanjut sedang ditangani langsung oleh Polsek Manunjaya guna penyelidikan lebih lanjut. Oke, jadi pelaku ini diketahui mengalami gangguan kejiwaan dari keterangan warga atau dari pemeriksaan di kepolisian? Iya, dari keterangan kita mengumpulkan saksi-saksi, kemudian kami langsung melakukan
wawancara terhadap yang bersangkutan juga dia mengalami gangguan kejiwaan. Kami nanti akan berkoordinasi lebih lanjut dengan pihak daripada psikiater. Oke, menurut keluarga sebelum ini apakah ada tanda-tanda yang membuat pelaku itu kemudian bertindak impulsif? Menurut dari keterangan keluarga memang yang bersangkutan berkelakuan sangat ini ya, karena pihak keluarga juga sering membawa daripada tersangka tersebut untuk dilakukan ke psikiater, untuk diajak ke psikiater. Apakah diketahui penyebab daripada gangguan kejiwaan tersebut? Ya, kami masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait hal itu. Kalau melihat situasi ini, karena ini adalah dilakukan oleh orang yang mengalami gangguan kejiwaan, apakah tetap ada kasus tindakan hukum atau seperti apa? Ya, nanti kami akan berkoordinasi untuk ini, untuk lebih jelas nanti kami akan melakukan penyidikan lebih lanjut sekarang. Apakah ada kerugian lain yang dialami oleh keluarga lain selain daripada keluarga pelaku saja? Untuk kerugian hanya rumah saja, rumah habis terbakar. Saat ini tindakan polisi kepada pelaku yang sudah diketahui mengalami gangguan kejiwaan itu seperti apa, Pak Septi? Ya, kita ini masih berkoordinasi dengan psikiater untuk yang bersangkutan apa benar memang mengalami gangguan kejiwaan apa tidak. Itu saja. Jika kemudian terbukti secara psikis nanti mengalami gangguan kejiwaan, apakah akan dipulangkan atau bagaimana? Ya, nanti kami akan berkoordinasi dengan rumah sakit kejiwaan. Kemudian nanti apabila yang bersangkutan memang benar mengalami gangguan kejiwaan, kita akan tetap memulangkan yang bersangkutan ataupun diserahkan kepada pihak keluarga. Baik, AKP Septiawan Adi Prahartono, Kasat Reskrim Polres Tasikmalaya Kota. Terima kasih sudah bergabung di iNewsroom. Selamat malam. Ratusan pengendara asal Madura tujuan Surabaya mengamuk di pos penyekatan jembatan Suramadu. Mereka marah karena tidak sabar mengantri tes antigen. Tenaga kesehatan yang bertugas di penyekatan Suramadu ini ditarik mundur saat ratusan pengendara yang seharusnya diswab justru mengamuk dan meninggalkan antrian. Pengendara asal Madura yang ingin masuk ke Surabaya ini tidak sabar mengantri dan akhirnya meninggalkan pos pemeriksaan. Sejumlah pengendara berdalih tidak sabar lantaran harus pergi ke Surabaya untuk keperluan pekerjaan. Mengantisipasi kejadian serupa, aparat akan menambah personil yang berjaga di pos Suramadu. Kalau kesiapan kita sudah settle kita, cuma masyarakat harus tertib dan antri, menahan diri. Kalaupun ada kegiatan yang memang itu buru-buru, sampaikan petugas. Sehingga tidak ada lagi nanti masyarakat yang berebut, sehingga nanti membuat riuh dari masyarakat yang ingin melaksanakan vaksinasi ataupun rapid antigen. Terima kasih. Meski tidak ada kerusakan dan korban jiwa, Polres Pelabuhan Tanjung Perak saat ini tengah mendalami kasus tersebut. Masih di Jawa Timur, supporter Persebaya Surabaya bentrok dengan polisi. Bentrokan terjadi karena bonek yang sedang merayakan HUT Persebaya dilarang berkerumun untuk mencegah penyebaran COVID-19. Ratusan supporter Persebaya Surabaya atau yang dikenal dengan Bonek Mania terlibat bentrokan dengan ratusan personil kepolisian di Simpang 3 Jalan Kapas, Krampung, Surabaya. Bentrokan ini diawali dari upaya bonek saat akan merayakan HUT Persebaya Surabaya yang ke-94 di depan Stadion Gelora 10 November.
Namun, upaya bonek ini diadang polisi yang melarang mereka menuju ke area stadion. Sekitar 100 bonek diamankan polisi dan dibawa ke Mapolrestabes Surabaya menggunakan truk polisi. Polisi juga lakukan tes swab terhadap bonek yang diamankan. Hasilnya 92 bonek negatif virus COVID-19 dan dibebaskan bersyarat. Pihak kepolisian melarang bonek untuk berkumpul guna mencegah terjadinya kerumunan menyusul meningkatnya pandemi COVID-19. Sebelumnya sudah menghimbau kepada rekan-rekan bonek untuk tidak melakukan kegiatan yang bersifat pengumpulan massa. Ya. Tapi pada faktanya pada malam hari ini kita dari kepolisian tidak ingin COVID yang ada di Surabaya ini semakin meningkat. Untuk mengantisipasi terjadinya kerumunan kembali, polisi telah menutup akses jalan menuju stadion. Polisi juga menutup batas kota untuk menghindari kedatangan bonek mania dari luar kota. Masih soal COVID, seorang kepala desa di Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, rela mengemudi mobil ambulans tanpa mengenakan APD lengkap demi mengantarkan warganya ke rumah sakit. Rasa kemanusiaan menjadi faktor utama sang kepala desa melakukan aksi tersebut. Puskesmas bagian kesehatan membawa pasien. Pertama saya membawa ke rumah sakit. Beginilah kegiatan sehari-hari Dadang Ridwanullah, Kepala Desa Sekarwangi di Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kades berusia 50 tahun ini kemudian mendadak viral karena aksi nekatnya mengemudikan ambulans tanpa mengenakan APD lengkap. COVID, hati-hati kawan. Dalam video ini, Dadang mengantar salah satu warganya yang sakit untuk berobat ke rumah sakit. Saya ini mencari rumah sakit terus, saya menuju Al-Islam. Terima kasih Bu Nina ya Bu Nina. Alasan kemanusiaan menjadi faktor utama anggota Satgas COVID-19 Kota Bandung ini nekat menjadi supir ambulans tanpa APD. Ia bercerita tentang kesulitan saat mencari rumah sakit karena hampir semua rumah sakit menolak dengan alasan ruangan perawatan dipenuhi pasien COVID-19. Karena ini kita sadar tahu. Kita langsung saja bertemu dengan Kepala Desa Sekarwangi, Dadang Ridwanullah. Kang Dadang, selamat malam. Malam Bang Latif, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, kumaha damang? Alhamdulillah. Kang Dadang sudah tes antigen? Insya Allah mungkin besok atau kelasnya Senin. Kenapa ditunda? Kan kemarin habis ketemu dengan pasien COVID tanpa pakai APD. Kenapa itu ditunda-tunda lagi? Dari awal sampai sekarang, saya Bang Latif selalu minum, bikin sendiri yaitu herbal. Saya itu herbal ya, bikin herbal sendiri, minuman dari jahe. Alhamdulillah selalu sehat juga. Punya resep sendiri. Kenapa Kang Dadang nekat bawa pasien padahal nggak pakai APD? Apa karena punya ramuan herbal tadi? Bukan karena itu. Sebetulnya itu kan saya sangat mendadak. Ya. Ketika pulang dari dokter, karena itu saya kurang sehat, dia melepon, waktu dokter juga, saya konsultasi waktu dokter, ditelepon sama Pak RW Ano, RW 13, Pak Ano, bahwa ada yang sakit COVID, terus sekali bawa ke rumah sakit. Saya sarankan ke Pak Ano, tolong bawa supirnya, cari supirnya, saya lagi di dokter. Nah, oke, ada. Setelah pulang dari dokter, saya nyampe ke rumah, tak begitu jauh, datang Pak Ano. Pak Des, tolong banget, dia ada, pada takut semua. Saya kaget, ya saya mengambil sikap, kan saya kepala desa. Di samping kepala desa juga saya kepala ketua Satgas COVID gitu ya. Saya mengambil sikap, ada kemanusiaan, itu urusannya nyawa, kita olah aja. Ya. Jadi saya katakan itu urgensi gitu ya, pada sifatnya gitu, mendadak. Gitu. Oke, itu Pak Ano itu memang sehari-hari menyupir ambulan atau juga seperti Kang Dadang? Kalau lagi rela silakan jalankan atau bagaimana? Ya, Pak Ano itu kebetulan RW saya di Citra, RW 13, kebetulan saudaranya itu dekat rumahnya, Pak Indonesia. Jadi ambulan Pak Dadang punya ambulan di sana, tapi tidak ada sopir yang khusus. Iya emang itu. Kebetulan setiap hari ambulannya disimpannya di samping rumah, Bang Latif. Ya,
Pak Dadang ini kemudian memvideokan. Kenapa divideokan? Apa Pak Dadang pengen nunjukin ke orang bahwa inilah kesusahan seorang kepala desa menangani kasus COVID atau apa? Ya, nggak punya pikiran seperti itu aslinya. Jadi saya akibat kaget tahu persis. Jadi saya menghimbau ke saudara termasuk ke grup Badega kepala desa gitu, supaya lebih peduli menangani masalah kesehatan dalam prokesnya gitu. Jadi Pak Dadang kemudian mengambil alih tugas sebagai supir ambulan itu karena tanggung jawab moral sebagai kepala desa atau karena faktor apa? Ya itu, karena tanggung jawab moral sebagai kepala desa itu kaitannya dengan kemanusiaan juga nyawa itu, tanggung jawab itu. Apalagi saya kepala desa, ketua ini lagi. Biasanya sopir ambulan yang asli itu punya APD nggak Pak Dadang? Oh, kebetulan belum ada supir ambulan khusus gitu. Iya. Maaf Bang Latif. Jadi selama ini kalau bawa warga yang terinfeksi COVID selalu dibawa tanpa mengenakan APD lengkap? Enggak juga. Itu kan baru kali itu. Kalau yang sakit saya biasa, kan supirnya yang saya suka suruh, kalau siang sewaktu-waktu Pak Ijannya sekarang sudah ke Cirebon. Oke. Ya, sekarang Pak Dadang nggak punya APD, kemudian juga punya fasilitas ambulan tidak lengkap, tapi warganya banyak yang kena COVID. Ada permintaan khusus kepada Gubernur Ridwan Kamil supaya jadi perhatian? Ya ada dong. Ada. Jadi dengan kejadian ini tolonglah ini jadikan pelajaran oleh semua pihak-pihak terkait ya, ambil hikmahnya gitu ya. Mudah-mudahan jadi pelajaran. Tolong saya dukung aja lah moral dan moralnya gitu Pak Gubernur. Kepada warga apa himbauannya? Jangan sampai Kang Dadang yang jadi susah hati gara-gara warga nggak patuh pada protokol kesehatan kan? Ya. Kalau ke warga saya pribadi juga umumnya nggak usah merasa takut. Yang paling penting tetap semangat, jaga kesehatan, tingkatkan, karena ini COVID belum betul-betul ada. Atau mau bagi-bagi herbalnya kepada warga? Saya tiap malam sekarang juga udah niat, aslinya. Sebelum kejadian itu saya udah bagi-bagi herbal, bikin sendiri. Tapi biar punya herbal tetap jalankan protokol kesehatan kan Pak Dadang? Insya Allah sekarang saya udah Itu dia. Herbal itu adalah membantu protokol kesehatan yang jauh lebih penting ya Pak Dadang ya. Insya Allah. Kang Dadang Ridwanullah, terima kasih sudah bergabung di Newsroom. Selamat malam. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 menyerukan lockdown untuk mengatasi penyebaran corona. Kami segera kembali.